Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di pertemuan pertama kelas 11 semester 1 kita akan membahas materi hidrokarbon. Di hidrokarbon part yang pertama, kali ini saya akan membahas tentang ciri khas dari atom karbon, kemudian klasifikasi dari senyawa hidrokarbon itu sendiri. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi hidrokarbon part yang pertama. Hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi dari senyawa hidrokarbon, kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri khas yang menjadi ciri khas dari atom karbon. Karena yang akan kita pelajari di sini nanti semuanya unsur hidrogen dan unsur karbon. Nah, tapi di sini kita akan membahas ciri khas dari atom karbon saja, ya. Nah, apa saja ciri khas dari atom karbon? Kita lihat dari konfigurasinya. Ingat, atom karbon dilambangkan dengan C. Atom karbon dengan nomor atom 6. Ingat, kalau atom 6 kita bisa membuat konfigurasinya jadi 2, 4. Nah, ya kan? Jadi dari sini bisa kita simpulkan untuk elektron terakhirnya ada 4. Ini elektron valensi ya. Elektron valensinya sama dengan 4. Nah, jadi bisa kita tulis di sini ciri khas dari atom karbon yang pertama mempunyai 4 buah elektron valensi. Mempunyai 4 elektron valensi. Oke. Elektron valensi atau EV ya. Yang kedua, karena dia mempunyai 4 elektron valensi, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Dapat membentuk 4 ikatan kovalen. 4 ikatan kovalen. Karena dilihat dari elektron valensinya tadi ya, kovalen. Misal saya gambarkan untuk karbonnya, ada atom karbon akan membentuk 4 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing ikatan di situ bisa berikatan dengan hidrogen karena dia hidrokarbon di sini berarti nanti dilengkapi dengan hidrogen. Misal ya kita ganti di sini semuanya dengan H atau CH4 jadi ini H, ini juga H, di sini juga H. Oke, itu kurang ke bawah kita geser ya. Oke, di atasnya ini saya perbaiki tadi ada hidrogen juga ya kita geser. Nah, inilah maksudnya bisa membentuk ikatan kovalen 4 buah. Ikatan antara C dan H inilah disebut dengan ikatan kovalennya. Ada 4 buah kan? Oke, ini ciri khas dari atom karbon yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri khasnya dapat membentuk rantai karbon. Oke, misal saya gambarkan ada atom karbon 1 buah berikatan dengan atom karbon yang lainnya. Nih. Nah, ini bisa berikatan lagi dengan sesama atom karbon. Oke, kayak gini. Nah, inilah maksudnya atom karbon tadi bisa membentuk rantai karbon. Oke, banyak ya ikatannya. Nah, oke. Membentuk rantai karbon. Nah, inilah ciri-ciri atau kekhasan dari atom karbon itu sendiri. Yang menjadi patokan kita nanti dari sini tadi, dia bisa membentuk 4 buah ikatan kovalen. Karena itu akan menjadi patokan kita menggambarkan struktur senyawa alkana, alkena, dan alkuna nanti.
Oke ya. Sekarang kita masuk ke kedudukan atom karbon dalam strukturnya. Kedudukan atom karbon dalam struktur nanti ada 4. Yang pertama atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Nah, apa sih yang membedakan keempat jenis atom karbon ini? Posisinya di dalam ikatannya nanti, ya. Atom karbon primer, atom karbon yang terikat pada satu atom karbon yang lainnya. Atau dalam struktur nanti bisa kita lihat ditandai dengan CH3. Nah, jadi kalau dia CH3 dalam strukturnya, ini posisinya sebagai atom karbon primer. Atom karbon sekunder, atom karbon yang terikat dengan dua atom karbon yang lain. Atau ditandai dengan CH2 dalam strukturnya. CH2. Nah, atom karbon tersier, atom karbon yang terikat dengan 3 atom karbon yang lain, ditandai dengan CH. Nah, kalau atom karbon kuartener terikat dengan 4 atom karbon yang lain atau C saja. Nah, ini cara kita menentukan kedudukan atom karbon dalam struktur. Oke, sekarang coba kita lihat contoh dan tentukan berapa jumlah C primer, sekunder, dan tersiernya. Oke, ini contohnya ada struktur senyawa hidrokarbon, disuruh menentukan berapa jumlah dari atom karbon primer, sekunder, dan tersier. Oke, untuk menentukannya, kita lihat dari kedudukannya tadi, kalau C primer ditandai dengan CH3. Nah, dari struktur, coba kita harus teliti lagi. Nah, di sini saya buat struktur CH3, CH2, kemudian CH, CH, CH3, dan seterusnya ya. Sekarang coba kita hitung. CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 yang kelihatan ya. Nah, tapi perlu kita lihat lagi di sini, harus lebih teliti lagi. Di struktur yang paling bawah, C2H5, ini ya. Nah, C2H5 ini sebenarnya masih bisa kita jabarkan lagi. C2H5 kalau dijabarkan menjadi CH2, CH3. Ya, penjabarannya. CH2, CH3. Jadi jangan keliru kalau disingkatnya jadi C2H5. Nah, jadi artinya sama saja dengan C2H5. Kalau dari sini sudah bisa kita tentukan ada berapa jumlah C primernya. C primer tadi ditandai dengan CH3 ya. Ini C primer. Kemudian ini juga C primer. C primer. Berarti sudah kita hitung tadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah atom karbon primer. C sekunder ditandai dengan CH2. 1, ini ya CH2. C sekunder 1. Kemudian ada lagi posisi CH2 di sini tadi. Ini 2. Jadi atom karbon sekundernya ada 2 buah. Atom karbon tersier ditandai dengan CH. Ini CH ya. Tersier ditandai dengan 3, ada tanda kayak derajat di atasnya. Ini juga tersier, ada 2. Ada lagi nggak yang CH? Habis ya. Jadi atom karbon tersier jumlahnya ada 2 juga. Atom karbon kuartener ditandai dengan C saja. Ini tadi ya. C saja, ini kuartener, ini juga kuartener. Ada 2 buah atom karbon kuartener. Nah, oke, bisa nggak untuk menentukan kedudukan atom karbon di dalam suatu struktur senyawa hidrokarbon? Bisa lah ya. Klasifikasi senyawa hidrokarbon yang pertama kita lihat berdasarkan jumlah ikatannya. Berdasarkan jumlah ikatan, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada hidrokarbon jenuh. Oke, yang pertama hidrokarbon jenuh. Nah,
Hidrokarbon jenuh atau termasuk hidrokarbon yang berikatan tunggal. Ikatan tunggal. Jadi dalam strukturnya hanya tunggal saja. Oke ya. Hidrokarbon jenuh dibagi menjadi dua. Ada kelompok senyawa alkana dan sikloalkana. Alkana. Oke, yang pertama alkana dan sikloalkana. Sikloalkana. Oke, ini termasuk kelompok senyawa yang sama-sama mempunyai ikatan tunggal. Tapi apa yang membedakan kedua senyawa ini? Coba kita lihat dari contoh strukturnya. Contoh untuk senyawa alkana. Senyawa alkana, dia mempunyai ikatan tunggal semua dan terbuka. Ikatan tunggal semua, rantai terbuka. CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, nih dia rantai terbuka. Sedangkan untuk sikloalkana, rantainya ikatan tunggal tapi rantainya tertutup. CH2, 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 kemudian ini kita tutup. Nah, ini termasuk hidrokarbon jenuh yang kelompok sikloalkana melingkar berdasarkan jumlah ikatan. Nah, berdasarkan jumlah ikatan yang kedua, ada kelompok senyawa hidrokarbon tak jenuh atau ikatan rangkap. Hidrokarbon tak jenuh dibagi jadi dua juga. Ada kelompok senyawa alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna. Oke. Kalau untuk senyawa alkena, senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2. Dalam strukturnya ya. Rangkap 2. Alkuna, ikatan dalam strukturnya minimal harus ada rangkap 3. Rangkap 3. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya dalam struktur ya. Oke, nah contohnya CH3. Ikatan CH rangkap 2 CH2. Nah, ini kelompok senyawa alkena. Dalam strukturnya ada ikatan rangkap 2-nya. Oke, untuk contoh senyawa alkuna, dalam strukturnya harus ada ikatan rangkap 3. Contoh alkuna minimal harus ada 1 buah rangkap 3. CH3 C rangkap 3 CH. Nah, ini kelompok senyawa alkuna. Jadi berdasarkan jumlah ikatannya, senyawa hidrokarbon kita bagi jadi 2. Hidrokarbon jenuh, ikatan tunggal, atau hidrokarbon tak jenuh, ikatan rangkap. Masing-masing kita bagi jadi 2 juga. Oke, sekarang kita lihat klasifikasinya. Yang kedua, berdasarkan bentuk rantainya. Berdasarkan bentuk rantainya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok senyawa alifatik. Yang pertama senyawa alifatik. Nah, apa ini kelompok senyawa alifatik? Kelompok senyawa alifatik adalah kelompok senyawa rantai karbon terbuka. Rantai karbon terbuka. Nah, syaratnya dia hanya terbuka. Jadi kalau dia terbuka bisa kelompok senyawa alkena, alkana, dan alkuna. Ya, intinya dia terbuka. Contoh. Misal struktur yang pertama ada CH3, CH2, CH3, CH3, CH,
Kap 2 CH2. Atau boleh juga CH3 C rangkap 3 CH. Nah, intinya dia rantai terbuka. Itu kelompok senyawa alifatik. Yang kedua, kelompok senyawa alisiklik. Alisiklik. Nah, kalau kelompok senyawa alisiklik, di sini kelompok senyawa rantai karbon tertutup. Ingat ya, alisiklik rantai karbon tertutup. Karbon tertutup. Contoh, misalkan ada kelompok senyawa alisiklik CH2, 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 kemudian ini kita tutup. Nah, boleh lagi misalkan ada CH rangkap 2, CH, ini boleh ya, kita buat 3, CH2, tutup. Nah, ini kelompok senyawa alisiklik ya. Yang ketiga ada kelompok senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik di sini senyawa siklik yang mempunyai 6 buah atom karbon dengan ikatan rangkap 2 selang-seling. Contoh, kalau kita gambarkan struktur dari senyawa aromatik, ada karbonnya 6 buah. Coba kita gambarkan karbonnya 6 buah. C 1 2 3 4 5 6. Nah, katanya tadi ikatan rangkap 2 selang-seling. Tunggal rangkap 2, tunggal rangkap 2, tunggal rangkap 2. Nah, tinggal tambah H. Ingat kekurangannya ada 1 di sini. Ini juga 1 ya. Tadi luarnya aja 1 CH. Ini CH 1, di sini CH, kemudian di sini CH. Nah, atau boleh juga senyawa aromatik digambarkan perwakilan kayak gini. Siklik 6. Ikatan rangkap tunggal rangkap atau dibuat bulat di tengahnya. Oke, baik, inilah penyampaian tentang hidrokarbon part yang pertama, bagian kekhasan atom karbon dan klasifikasi dari senyawa hidrokarbon. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hidrokarbon part yang kedua, bagian alkana untuk tata namanya ya. Nah, sekian video pembahasan tentang hidrokarbon part yang pertama. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.